Di dalam kediaman Count Palatio, Alon duduk dengan kepala pusing, mencoba memahami situasi aneh yang kini dihadapinya. Apa aku benar-benar mengeluarkan perintah itu? Kapan? Di hadapannya, Duke Altia berdiri dengan kepala tertunduk hormat, menunggu jawaban. Alon terdiam sejenak, lalu bergumam. Ia akhirnya ingat perintahnya waktu itu. Kita mulai bersihkan dunia bawah dulu. Tapi, bukankah itu hanya ekspresi santai, seperti ingin menyingkirkan beberapa geng kecil saja? Tunggu, bukankah perintah itu seharusnya ditafsirkan sebagai hanya membasmi preman-preman pinggiran? Bukan menghabisi seluruh dunia kriminal Asteria. Namun yang paling mengejutkan Alon bukanlah salah tafsir Duke Altia, tapi fakta bahwa mereka benar-benar menaklukkan seluruh dunia bawah Asteria. Ini bahkan, mungkin. Dalam pengetahuannya, dunia bawah Asteria adalah salah satu kekuatan gelap terbesar dalam United Kingdoms, setara dengan dunia gelap kerajaan Astalon. Memiliki banyak organisasi bawah tanah kuat yang bercokol selama puluhan tahun. Mereka beneran menyingkirkan semuanya. Dengan rasa tak percaya, Alon akhirnya bertanya pelan. Kau benar-benar sudah menaklukkan semuanya? Iya, jawab Altia yakin, anggukan kepalanya sangat tegas. Alon terdiam. Lalu ia bertanya lagi. Kau pasti mengalami banyak kesulitan. Tidak, semua berkat Anda, Count, yang menahan para bangsawan dan kaum royalis. Kaum royalis dan para bangsawan. Iya, karena Anda menahan pemimpin kedua faksi itu, penertiban jadi jauh lebih mudah. Bukan kalian yang melakukannya. Aku cuma diam di rumah karena keracunan mana. Altia lalu melanjutkan. Sesuai perintah Anda, dunia bawah telah dikuasai. Apa langkah kita selanjutnya? Alon terdiam kaku. Ia tak punya rencana apapun setelah ini. Aku cuma bilang bersihkan dunia bawah karena kupikir itu bakal makan waktu bertahun-tahun. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Altia kembali berbicara. Mungkin, selanjutnya, Ratu. Ratu. Ya, sekarang kekuatan kita sudah cukup. Waktunya bergerak. Akhirnya, Alon hanya menjawab pendek. Untuk saat ini, pertahankan kondisi sekarang. Komunikasi pun berakhir. Alon menyandarkan punggung, berpikir. Memang sudah waktunya sang ratu bergerak. Meski Asteria dikuasai para bangsawan, ia tetap kerajaan. Pemimpinnya, Ratu Kretinia Sian, Raja ke-8 dalam garis keturunan kerajaan. Meski tampak pasif, sang ratu memiliki kekuatan luar biasa berkat warisan unik garis darah Asteria, Golden Eye of History. Kemampuan ini bukan tentang penglihatan, tetapi warisan kekuatan antar generasi, seperti sistem New Game Plus. Semakin lama kekuatan diwariskan, semakin kuat pengguna selanjutnya. Dia hanya tidak peduli karena malas. Itulah kesan dari game. Dalam game, Ratu Kretinia hanya bertindak saat terjadi krisis besar, seperti kemunculan Five Great Sins. Ia bahkan sempat bergabung dengan parti pemain dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun di luar itu, ia lebih mirip penjaga yang acuh tak acuh daripada pemimpin negara. Dengan pemikiran itu, Alon memutuskan untuk beristirahat sejenak. Keesokan harinya, di tengah riset sihir sambil menyantap ubi manis, Alon merenungkan sebuah pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Siapa sosok yang membisikkan kata-kata padaku saat pertarungan melawan Outer God? Lalu, Evan datang. Count, makan ubi lagi. Mau. Kalau masih ada, tapi bukan itu. Ada surat penting. Surat itu bersegel lambang kerajaan. Surat ini. Tampaknya, sebulan lagi, saat awal tahun baru,
Istana akan menggelar pesta dansa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dan, Ratu sendiri meminta Anda hadir. Alon menarik napas pelan. 1 bulan kemudian. Setelah pulih total dari 5 bulan keracunan mana, Alon bersiap menuju istana. Aku akan mampir ke keluarga kerajaan, lalu ke labirin padang pasir, lalu kembali. Perjalanan panjang telah menantinya. Di sisi lain, dalam gua gelap dekat Caliban, 3 sosok berdiri. Yang pertama, pria terbungkus perban dengan simbol-simbol aneh. Kedua, wanita dengan tato sirkuit yang menutupi separuh wajahnya. Ketiga, pria dengan 2 sabit di punggungnya. Salgui, ritual pemanggilan roh sudah siap. Apa yang perlu disiapkan? Kita bertiga saja cukup, sahut Ju Ryong, wanita bertato, sambil mengangkat bahu santai. Aku juga. Perlu persiapan apa lagi? Sahut Salgui. Bersiaplah, jaga-jaga. Ju Ryong terkekeh. Kau hati-hati juga rupanya, bos. Padahal kau sudah membunuh bangsawan dan 2 Swordmaster. Tapi, lawan kita kali ini Deus Macalian. Dia kalahkan Reinhardt. Jadi apa? Kita bertiga bisa kalahkan Reinhardt dengan mudah. Namun pria ketiga menghela napas. Mereka memang kuat. Masing-masing telah membunuh Master Knight. Tapi ia tahu, Deus bukan target biasa. Jangan remehkan. Jika dia kalahkan Reinhardt, berarti dia lebih kuat. Ucapan itu membuat 2 lainnya terdiam. Lelucon mereka sirna, dan rencana mulai mereka susun serius. Tak lama kemudian, mereka menyelinap masuk ke mansion Deus Macalian di distrik pusat Caliban. Saat mereka melangkah masuk, siapa kalian? Deus Macalian sudah berdiri di sana, siluetnya menyatu dengan cahaya bulan biru. Ketiga penyusup terdiam, mereka tak merasakan kehadirannya sama sekali. Kalau kau ingin hidup, seharusnya tidak menampakkan diri seperti ini, ujar Ju Ryong. Pembunuh bayaran, sahut Deus datar. Dan kalau begitu, ia mengangkat pedangnya, tanpa emosi. Akan kubunuh. 5 menit kemudian, ketiga agen berdiri terpaku, terengah, terluka, dan bingung. Mereka pikir akan mudah mengalahkan 1 Master Knight. Tapi kenyataannya, mereka bahkan nyaris kalah. Monster macam apa dia? Mereka mulai menyadari, rumor bahwa Deus mengalahkan Reinhardt bukan karena keberuntungan. Kita negosiasi saja. Negosiasi. Ya. Target kami sebenarnya bukan kamu, tapi Count Palatio. Mereka mulai mengancam halus. Kalau kau tidak beri informasi soal Count Palatio, teman-temanku akan memburumu siang dan malam. Namun, tiba-tiba, pria itu melihat sesuatu di udara. Benang-benang halus berwarna ungu keperakan bersinar dalam cahaya bulan. Benang itu menyelimuti ruangan, seperti jaring laba-laba. Melilit mereka semua. Apa ini? Mereka mencoba bergerak, namun sia-sia. Benang-benang itu menggerakkan tubuh mereka sendiri. Tangan Ju Ryong membawa sabit ke lehernya sendiri. Salgui mengangkat kapaknya. Sang pria mengangkat pedang ke tenggorokan. Tidak. Berhenti. Ark. Tubuh mereka, dikendalikan seperti boneka, perlahan-lahan memenggal diri mereka sendiri. Tolong, jangan. Tidak. Darah merah membasahi benang ungu. Saat nyawanya hilang, pria terakhir sempat melihat satu hal terakhir. Sepasang mata ungu yang bersinar mengerikan. Dan suara dingin yang membekukan hati. Jangan pernah mengucapkan hal semacam itu di hadapanku lagi. Hari kelima sejak keberangkatan menuju ibu kota, Alon duduk dalam kereta sambil meneliti daftar yang ia susun sendiri. Di hadapannya, selembar kertas berisi nama-nama tokoh berbahaya dari dunia psikedelia. Akan lebih baik jika bisa menyingkirkan beberapa dari mereka.
Nama-nama dalam daftar itu bukan kriminal kelas teri, melainkan tokoh-tokoh yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan besar. Berkat Duke Altia dan Count Zenonia yang menaklukkan dunia bawah, beberapa dari mereka sudah lenyap. Namun, Alon tahu bahwa musuh sebenarnya bukan organisasi kriminal utama, melainkan faksi-faksi rahasia yang mengakar di baliknya. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak muncul di awal permainan, tetapi akan menyelinap keluar ketika karakter pemain mulai bergerak, lalu menciptakan kekacauan besar. Dan yang lebih buruk, mereka tidak hanya kuat, tetapi juga kejam dan sangat terorganisir. Tentu, tidak mungkin Alon menghabisi semuanya hanya karena mereka mungkin berbahaya. Maka ia memutuskan fokus pada dua kelompok yang paling mengancam. The Procy dan Ghost Castle. Dalam pengalamannya bermain, keduanya sebenarnya tidak terlalu menyusahkan, asalkan pemain tidak memilih jalur tertentu. The Procy adalah organisasi kecil namun elit. Mereka hanya muncul dalam alur cerita khusus. Ghost Castle juga serupa, mereka hanya bisa ditemukan jika pemain menjelajahi side quest di kerajaan Astalon. Namun dalam dunia nyata ini, keduanya adalah ancaman nyata bagi kestabilan Asteria. Menurut pengetahuan Alon, kedua kelompok itu memiliki rencana jangka panjang untuk menggulingkan kekuasaan. Meski dalam game rencana mereka tidak pernah berhasil karena kemunculan Five Great Sins, tapi sekarang, Five Great Sins sudah musnah. Dalam dunia baru ini, semua kemungkinan terbuka. Terlebih lagi, kedua organisasi itu dikenal membunuh banyak bangsawan, membuat Alon semakin yakin bahwa mereka harus disingkirkan secepat mungkin. Kalau termasuk kekaisaran, berarti ada juga Bone Eater. Alon menatap ke arah timur, ke arah kekaisaran. Tapi ia mengangkat bahu, urusan kekaisaran bukan masalahnya saat ini. Kronologi gamenya katanya sama, jadi kalau cerita utama dimulai, protagonis dari kekaisaran akan mulai bergerak juga. Alon mengingat samar-samar. Protagonisnya, siapa namanya? Palyan. Game, Psychedelia, hanya mencakup United Kingdoms. Sementara di wilayah kekaisaran, game terpisah berjudul Calypsophobia mulai berlangsung. Kedua game ini saling melengkapi, tapi tidak tumpang tindih. Ya, urusan kekaisaran biar jadi tanggung jawab Palyan. Yang perlu ia pikirkan saat ini hanyalah The Procy dan Ghost Castle, bagaimana cara menanganinya. Ia terus menimbang-nimbang sambil menyaksikan pemandangan sepanjang jalan. Keesokan harinya, Kaun, itu ibu kota. Kita hampir sampai. Kita tiba lebih awal sehari. Iya, untungnya perjalanan lancar. Dari jendela kereta, Alon menyaksikan pemandangan ibu kota Trea, megah dan berwibawa. Dinding-dinding tinggi mengelilingi kota dengan kokoh, mencerminkan statusnya sebagai pusat kekuasaan. Jika saja ia datang sebagai turis, mungkin ia akan merasa damai. Tapi bukan itu alasannya datang ke sini. Semoga tidak terjadi apa-apa. Namun ia tahu, dengan undangan khusus dari sang ratu, pasti ada urusan serius menantinya. Apakah semuanya akan berjalan seperti yang kuharapkan? Dalam perjalanan, Alon sempat menyusun rencana kasar. Kalau ratu ingin memperluas kekuatanku, aku bisa berpura-pura tertarik, kurangi pengaruh Kalpa sedikit, lalu jaga keseimbangan antar faksi. Meski ini hanya bayangan tanpa masukan dari siapapun, menurut Alon, itu lebih baik daripada tidak punya rencana sama sekali. Yang pasti, ia tak bisa menentang langsung sang ratu. Kalau bisa menjaga pengaruh Kalpa sambil pura-pura patuh, mungkin aku bisa tetap selamat. Kereta memasuki kawasan istana. Alon menghela napas dalam. Malam hari. Di salah satu ruangan besar yang remang-remang, Radan, pemimpin tim Blue Moon, belum tidur.
Malam ini adalah pertemuan rutin Blue Moon, organisasi elit yang bertugas melayani kepentingan Great Moon. Para anggota sudah mulai berkumpul. Meski pertemuan masih 20 menit lagi, semua anggota kecuali Deus telah hadir. Dan yang aneh, bukan hanya keterlambatan Deus, tapi juga pertengkaran aneh antara dua anggota. Kita harus menikah. Aku bilang tidak. Yutia dan seorang, biasanya kalem dan efisien, telah beradu argumen selama 10 menit. Kau tidak berhak melarangku. Tapi jawabanku tetap tidak. Tidak adil. Melihat ini, Radan berpikir, kalau dia sudah niat begitu, kenapa tidak menikah diam-diam saja, baru lapor. Tapi ia tahu, Yutia terlalu fanatik dan emosional, jadi bisa saja menimbulkan kekacauan. Seorang akhirnya menoleh pada Rin, mencari bantuan. Rin, Yutia ini menyebalkan. Namun Rin hanya terdiam dalam pikirannya sendiri, seperti tidak mendengar. Radan mengangkat bahu. Ia memang tidak berharap Rin akan membantu. Tapi kemudian, jangan terlalu diambil hati, seorang. Yutia sudah membantu Great Moon lebih lama dari kita semua. Ucapan itu mengejutkan semua orang. Lihatkan. Dengarkan saja. Radan juga terkejut. Sebelumnya Rin tak pernah mencampuri urusan sepele, tapi kini ia bicara, bahkan membela Yutia. Omong-omong, Yutia, aku ingin mengirim laporan pribadiku. Untuk apa? Laporanku sudah mencakup semua yang kamu tangani. Aku ingin menyampaikan soal Eye of the Tracker. Lebih baik langsung dari aku. Yutia tetap tersenyum, tapi senyum itu perlahan memudar. Selama ini aku melaporkan semuanya dengan baik, bukan? Tapi ini soal Eye of the Tracker. Aku ingin laporkan sendiri. Dan lalu, Radan dan seorang tertegun. Rin tersenyum. Senyuman pertamanya dalam lebih dari 8 tahun mereka bersama. Maaf, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu yang lucu. Senyum itu terlalu tidak biasa. Bahkan menampilkan taringnya, seperti makhluk buas. Radan berpikir, jangan-jangan ini efek artefak hipnosis dari Great Moon. Mereka semua memang berubah sejak bertemu sang Great Moon, Deus, Rin, dan seorang berubah total. Fanatisme mereka nyaris menyamai Yutia. Tapi sebelum mereka bisa mendalami perubahan aneh Rin. Maaf, aku sedikit terlambat. Deus Macalian akhirnya tiba. Ia melihat rekan-rekannya yang terdiam kebingungan, namun langsung bicara serius. Sebelum pertemuan dimulai, aku harus menyampaikan hal penting. Seluruh ruangan langsung tenang. Semua mata tertuju padanya. Sepertinya ada organisasi bernama The Proxy yang menargetkan Great Moon. Dan, apa? Maaf, kamu bilang apa? The Proxy. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Semua anggota Blue Moon bersiap. Ancaman besar baru saja diumumkan. Di lapisan kelima kota labirin. Hamparan padang hijau membentang luas, dihiasi reruntuhan kuno yang menjulang diam. Namun meski waktu telah berlalu setengah tahun, jejak pertempuran dahsyat melawan dewa luar masih tertinggal jelas. Dan di sana, sosok berjubah hitam muncul. Jubah hitamnya berkibar lembut, dihiasi ornamen gelap yang menjuntai dari pinggang dan lengannya. Dengan langkah tenang, makhluk bertudung itu berjalan di tanah yang dulu diinjak Alon, tempat di mana sang Kaon mengakhiri keberadaan makhluk dari luar dunia itu. Ia berhenti tepat di lokasi pertempuran berakhir, dan memiringkan kepalanya pelan ke kanan dan kiri. Seolah ada sesuatu yang aneh, atau menarik, atau mengganggu pikirannya. Tak lama, ia tersenyum. Senyuman tipis namun janggal, lalu bergumam pelan dengan suara ambigu, tak jelas pria atau wanita. Tak kusangka aku bisa sejauh ini.
dengan satu kibasan ringan tangan kanan. Foam. Ornamen hitamnya mengeluarkan resonansi gelap. Menarik. Sampai sejauh mana ini akan berlangsung? Rasanya makin seru. Tertawa seperti anak kecil menemukan mainan baru. Kalau kau bisa bertahan di pertemuan berikutnya, semuanya akan makin menarik. Setelah berkata demikian, ia berjalan menuju area sunyi di ujung lapisan kelima, dan menghilang seketika. Sementara itu, di markas Blue Moon, ketegangan membara. Meski selama ini Radan dikenal sebagai sosok yang setia sepenuh hati kepada Great Moon, hari ini, dia merasa seperti orang asing di tengah-tengah kelompoknya sendiri. Bunuh mereka semua. Sekarang juga. Ide bagus. Setuju. Aku juga. Percakapan itu bukan metafora, mereka benar-benar bicara tentang membunuh seluruh agen dari kelompok The Proxy. Ada 15 orang. 3 sudah kubasmi. Tinggal 12. Kau tidak membunuh mereka secara acak, kan? Tentu saja tidak. Aku sudah menemukan pemimpinnya dan beberapa lainnya. Bagus. Cepat beritahu. Aku akan membunuh satu malam ini. Ada satu agen di dekat Caliban. Aku akan urus dia setelah rapat. Rin yang biasanya tenang kini berubah menyeramkan. Seorang bicara sambil matanya menyala kemasan. Bahkan Deus terlihat siap berperang kapan saja. Radan merasa seperti berada di tengah kelompok pembunuh, bukan tim intelijen. Dulu hanya Yutia yang seperti ini, sekarang semuanya. Akhirnya, Radan angkat bicara. Kita harus tenang. Kumpulkan informasi, buat rencana. Namun, apa kau serius, Radan? Bagaimana kalau saat kita sedang merencanakan, mereka menyerang Great Moon? Benar. Kita tidak bisa menunggu. Mendengar respons mereka, Radan hampir kehabisan kata. Ia mencoba sekali lagi. Harusnya kita tahu dulu kekuatan mereka, jumlahnya, dan strategi. Namun yang ia dapat, Radan, ya, kau, pengkhianat. Pertanyaan seorang membuat napas Radan tercekat. Ia nyaris terjatuh mendengar tuduhan tanpa dasar itu. Aku cuma menyarankan. Tapi kau terus menentang pembasmian mereka, kan? Melihat tatapan curiga yang menyelimutinya, Radan tahu tak ada gunanya berbicara lebih lanjut. Baik, aku akan bersiap. Mereka semua mengangguk puas. Saat percakapan kembali ke topik pembantaian, Radan melirik mereka satu persatu, orang-orang yang dulunya rasional kini telah berubah. Pasti ada artefak pengendali pikiran dari Great Moon. Ini sudah tidak wajar. 30 menit berlalu. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat gambaran yang diperlihatkan Great Moon. Hening. Sekarang kita bergerak. Rapat lanjutan setelah tugas selesai. Perintah Yutia mengakhiri diskusi. Blue Moon segera beraksi. Malam harinya. Setelah beristirahat di mansion Duke Altia, Alon menuju istana kerajaan, tepat saat pesta besar akan dimulai. Aku akan segera kembali, katanya pada Evan sebelum melangkah masuk. Saya menunggu, Tuan. Evan membungkuk, lalu menatap tuannya yang melangkah masuk bersama rombongan besar para bangsawan. Luar biasa. Semua ini mengikuti kaun Alon. Nama Alon kini bukan lagi sekadar pemimpin Kalpa, tapi pusat gravitasi politik Asteria. Ia bahkan mengalahkan pamor para bangsawan lawas. Namun Alon justru merasa ada yang aneh. Tunggu, ini terasa seperti konfrontasi. Ia melirik ke belakang. Kenapa jumlah mereka sebanyak ini? Bukannya rencanaku hanya untuk dimarahi sedikit oleh ratu. Namun semua sudah telanjur. Ia tak bisa putar balik. Ruang perjamuan. Megah. Mewah. Lebih besar dari istana manapun yang pernah ia lihat. Namun Alon hanya bisa menghela napas saat menyadari dua jenis tatapan yang ia terima dari para bangsawan. Pertama,
kekaguman dan rasa hormat. Kedua, cemoohan yang jelas. Yang terakhir lebih banyak. Mereka pikir aku bakal dijatuhkan oleh ratu karena terlalu berani. Alon berjalan menuju ujung ruangan. Di sana, berdiri seorang wanita dengan sorot emas di matanya, simbol darah bangsawan Asteria. Kretinia Xian, penguasa ke-8 Asteria. Ia begitu cantik, bahkan sampai menyilaukan, namun tatapannya dingin dan tak berperasaan. Alon membungkuk dalam. Pelayan setia Asteria, menyembah paduka. Angkat wajahmu. Ia menurut. Apakah kau Kaun Palatio? Iya. Para bangsawan mulai menyeringai. Mereka menunggu Alon dihancurkan. Namun, baiklah, Kaun Palatio. Aku menganugerahkanmu gelar, Markis. Apa? Alon tertegun. Seluruh ruangan membeku. Bangsawan yang tadinya mencemooh, kini hanya bisa melongo. Sang ratu, justru menaikkan pangkat musuhnya. Dan tak seorang pun, termasuk Alon sendiri, siap menghadapi itu. Keheningan menyelimuti seluruh aula perjamuan. Para bangsawan berdiri membeku, ekspresi mereka tak bisa menyembunyikan kebingungan. Mereka yang sebelumnya mendukung Alon sama terkejutnya dengan mereka yang menantikan kejatuhannya. Namun, tak satu pun dari mereka yang lebih bingung daripada Alon sendiri. Markis. Gelar itu bukan sekadar simbol. Dalam dunia bangsawan, itu adalah legitimasi politik dan kekuasaan nyata. Dengan satu titah, Ratu Kretinia telah menghapus semua anomali dalam struktur Kalpa, menjadikan kepemimpinan Alon kini resmi. Bahkan saat Alon mencoba menebak maksud di balik keputusan ini, Ratu hanya bersandar santai dan berkata, "Aku mendengar kau telah membasmi semua parasit yang menggerogoti Asteria. Ini hadiahnya." Alon menatap matanya, dingin dan tak terbaca. Ia berpikir, apa ini hanya dalih? Atau dia percaya bisa menjatuhkan Kalpa kapan saja? Namun, sebelum ia sempat menebak lebih jauh. "Kenapa? Kau tidak suka?" Suara sang ratu memutus lamunannya. Alon buru-buru menjawab, "Tidak, paduka." Kemudian, Ratu Xian berdiri dan melangkah mendekat. Ia menunduk sedikit, lalu menarik ujung bibir kanan Alon dengan satu jari. "Tersenyumlah. Kau jauh lebih tampan begitu." Ucapan itu membuat semua orang membeku. Senyum kecilnya, yang langka bahkan dalam sejarah Asteria, membuat Alon semakin bingung. Setelah itu, dengan ringan ia berkata, "Aku pamit. Nikmati pestanya." Dan ia pergi. Pintu besar berderit menutup, meninggalkan aula dalam keheningan. Alon hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu, pikirannya kacau. Apa barusan yang terjadi? Beberapa saat kemudian, suasana mulai hidup kembali, tapi atmosfernya berubah drastis. Bangsawan dari faksi kerajaan dan aristokrat yang tadinya penuh percaya diri kini wajahnya kelam, seolah baru kehilangan segalanya. Sementara itu, para pengikut Alon saling memberi selamat. "Selamat, Kaun." Bukan Kaun lagi, ya. Markis." "Haha, benar juga." Alon hanya diam menerima semua pujian yang membuatnya tak nyaman. Ia melirik Duke Altia dan Kaun Zenonia yang ikut mengangguk puas. "Kapan aku memenangkan hati ratu? Aku saja tidak tahu." Sekilas ia menoleh ke arah pintu keluar. Kretinia Xian, kenapa? Itu bukan wataknya. Dia dikenal dingin, tanpa kompromi terhadap ancaman. Ia mengingat ekspresi sang ratu tadi. Senyum hangat, yang tak pernah muncul dalam ilustrasi atau naskah asli game. Ada yang tidak beres. Dan memang, bukan hanya Alon yang memikirkan hal itu. Di pojok ruangan, Markis Filboid menatap Alon penuh kebencian. "Setengah tahun lalu aku dipermalukan olehnya, diseret ke Holy Kingdom,
dipenjara seperti binatang. Hari ini seharusnya menjadi momen balas dendamnya. Namun hasilnya justru, Alon dipromosikan menjadi markis. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Aku akan bertemu mereka. Dengan gigi gemeretak, ia berbalik dan pergi. 5 hari kemudian, saat Alon sibuk menikmati hidangan dalam perayaan yang tak kunjung selesai, Markis Filboid sudah menuju perbatasan Asteria Ashtalon, ke wilayah bernama Pakason. Ia tak lagi peduli soal pandangan bangsawan lain. Reputasinya sudah hancur, kekuasaannya lenyap, ia bukan siapa-siapa sekarang. Dan ia punya tujuan, agen, pembunuh bayaran yang bahkan tak segan membunuh bangsawan atau anggota kerajaan. Kalau aku tak bisa menghancurkannya secara politik, maka aku akan menghabisinya secara diam-diam. Filboid akhirnya tiba di pintu masuk lorong bawah tanah Pakason, tempat tersembunyi yang dikenal sebagai sarang dunia gelap. Ia turun. Melewati lorong-lorong berasap dan penuh suara tawa mabuk, ia terus melangkah. Sampai akhirnya, dihadang seorang penjaga, ia menyebutkan kata sandi. Pintu dibuka. Dan di dalam, Filboid terdiam. Di hadapannya bukan pembunuh buas seperti yang ia bayangkan, melainkan seorang gadis muda berambut pirang cerah dengan wajah lugu. Namun, di lantai, tergeletak mayat tanpa kepala, tubuhnya tercabik mengerikan. Ia menelan ludah, tapi tak gentar. Aku sudah dengar desas-desus, agen itu bukan manusia biasa. Ia membuka percakapan. Aku datang untuk meminta sesuatu. Permintaan. Aku ingin kau membunuh Count Palatio. Seketika, suasana berubah. Wajah gadis itu yang semula polos, membelok menjadi senyum mengerikan. Jadi kau datang untuk meminta pembunuhan Count Palatio. Matanya, emas dan tajam, menusuk langsung ke jantung Filboid. Kakinya bergetar. Nafasnya tercekat. Itu benar. Sambil mengibaskan rambutnya, gadis itu menunjuk ke bawah, ke tubuh yang sudah tak bernyawa. Sayangnya, orang yang bisa menerima permintaanmu, sudah kubunuh duluan. Akhirnya, kesadaran akan kesalahan fatalnya menyergap Markis Filboid. Dan ia tak sempat berkata apapun lagi. Markis Filboid tak bisa bernapas. Aura membunuh yang menguar dari gadis Bisman di depannya begitu mencekam hingga membuat tubuhnya kaku. Namun hanya sesaat. Dengan cepat, ia merogoh jubahnya, mengeluarkan artefak sihir, dan berbalik hendak kabur. Namun, tubuhnya jatuh keras ke lantai. Saat menunduk, ia tertegun. Kedua kakinya terpuntir dalam posisi yang tidak wajar. Teriakan menyayat menggema di lorong perjudian bawah tanah itu. Apa yang terjadi? Ada penyerang. Beberapa tentara bayaran menerobos masuk, terkejut melihat kekacauan. Namun, sekejap saja, kilat hitam menyambar. Saat mereka sadar, tubuh mereka telah tergeletak tak berbentuk. Daging tercabik, darah membasahi dinding. Gadis Bisman itu mengusap cipratan darah di rambut emasnya dengan ekspresi kesal. Aduh, padahal aku ingin menyelesaikan ini dengan diam-diam. Tapi jadi ribet begini. Wajahnya tampak lugu, kontras dengan kengerian yang baru saja ia lakukan. Filboid yang tersungkur tak mampu bergerak mulai memohon. Maafkan aku, tolong. Bisman itu menatapnya, lalu bertanya ringan. Kau ingin hidup? Filboid mengangguk cepat, melihat secercah harapan. Aku seorang markis. Jika kau menyelamatkanku, aku akan memberimu hadiah besar. Namun gadis itu justru jongkok di depannya dan memiringkan kepala. Lalu kenapa kau berkata begitu tadi? Kalau kau ingin hidup, kenapa kau menyuruhku membunuh masterku? Apa? Lidah Filboid keluh.
Kau menyuruhku membunuh Count Palatio, kan? Benar, dia masterku, atau lebih tepatnya, calon suamiku. Kami akan menikah. Senyum polos muncul di bibir gadis itu. Filboid terdiam. Darah surut dari wajahnya. Sosok di depannya bukan sekadar Bisman. Kau, Baba Yaga. Oh, kau tahu. Matanya berkilat puas. Aku dikenal sebagai petir emas dari koloni. Tapi lebih penting dari itu. Ia mendekat perlahan. Tak ada satupun yang boleh menyentuh masterku. Krek. Suara tumpul terdengar. Kepala Filboid hancur seketika. Begitu lebih baik. Dengan tenang, ia menghilang. Pesta kerajaan Asteria akhirnya berakhir. Ratu Critenia Sian tidak muncul lagi sejak hari ketiga. Namun Alon telah mulai dipanggil sebagai Markis Palatio oleh semua bangsawan, meski belum ada upacara resmi. Apa sebenarnya maksud Ratu? Dalam seminggu terakhir, Count Zenonia dan Duke Altia terus bertanya rencana berikutnya, tapi Alon menundanya, mencoba menyusun strategi. Ia belum bisa memahami alasan mengapa Ratu tiba-tiba memberinya gelar. Apakah ini pengakuan? Atau jebakan? Tapi ia tak punya waktu untuk terus menebak. Ia harus mulai bergerak. Aku perlu mengunjungi reruntuhan untuk bertemu, itu, keraksas untuk cincin, dan membangun jaringan agen. Dan mungkin ke koloni untuk Kolosseum. Dalam game, memenangkan event Kolosseum bisa membawanya bertemu Ratu Koloni dan mendapatkan relik kuno. Ia mulai menyusun prioritas. Kita mulai dari membangun jaringan agen. Perjalanan pun dimulai. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di wilayah kecil Atla, perbatasan antara Padang dan gurun timur Asteria. Kau lebih suka aku panggil Count atau Markis, Tuan? Itu pertanyaan ke-10-mu. Panggil saja apa kau mau. Evan tertawa. Jadi, tempat ini memang tujuannya. Alon mengangguk. Pemandangan aneh di sekitar mereka, hutan di satu sisi, gurun di sisi lain, seolah menyembunyikan sesuatu. Bukan labirin seperti sebelumnya. Bukan. Aku hanya perlu ke suatu tempat sebentar. Ia masuk ke dalam hutan, meninggalkan Evan di kereta. Setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan mulut gua tersembunyi di balik sulur tanaman. Ini dia, markas pemimpin agen. Nama tokoh itu adalah Alkamae, dikenal dalam legenda sebagai pemotong tulang belakang. Sosok yang pernah membunuh 12 Swordmaster, membantai kerajaan, bahkan menghancurkan menara sihir. Dalam game pun dia musuh yang luar biasa, tapi kali ini, kita lihat. Alon menarik napas dan mengucapkan mantra pemanggil. Dengan perjanjian pertama, penuhilah satu janji. Tidak ada reaksi. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada tanggapan. Akhirnya, ia memutuskan masuk ke dalam. Di dalam gua, ia menemukan sebuah mansion besar tersembunyi. Namun saat ia mendekat, tunggu, kenapa hancur? Seluruh bangunan rusak parah. Apa yang terjadi di sini? Di ruang utama mansion, Alon menemukan jejak pertarungan masif. Dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Di masa lalu, hanya beberapa hari sebelumnya, Alkamae, hidup lebih dari 300 tahun, telah membunuh raja, penyihir, dan pejuang terhebat. Namun hari itu, kau, siapa? Darah menetes dari mulutnya. Di depannya, berdiri Yutia. Gadis muda dengan jubah hitam dan tongkat bersinar merah darah. Tak mungkin. Dia bukan manusia. Dari balik tubuh Yutia, puluhan tentakel hitam menjulur dari kehampaan. Persepsi Alkamae terjebak dalam pusaran rasa takut, putus asa, dan kehancuran. Kenapa? Kenapa aku yang mati? Dengan mata memerah, ia meraung. Yutia menatapnya dingin. Karena kau mencoba menyakiti dia.
Dan dengan itu, krek, tubuh Alkamae terbelah, terseret masuk ke dalam kehampaan, tanpa menyisakan satu fragmen pun. Dalam 1 minggu, organisasi Agents yang beroperasi selama 50 tahun di balik bayangan lenyap dari dunia. Di tempat berbeda, Utia menatap ke arah kota gurun koloni, sambil menggenggam surat dari Alon. Aku akan ke koloni sebentar lagi. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, sudah 3 hari sejak Alon mengunjungi reruntuhan tempat Alkamae terakhir terlihat. Seiring ia kembali melakukan perjalanan bersama rombongan pedagang menuju kota gurun koloni, Alon menarik napas panjang, menatap matahari menyengat di atas kepala. Kaun, bisakah Anda menggunakannya sekali saja? Keluh Evan di sebelahnya. Kalau salah pakai, bisa membekukan seluruh gurun. Jawab Alon tenang. Membeku lebih baik daripada jadi sate gosong. Tetap tidak. Percakapan mereka berlalu di bawah terik yang membakar, namun pikiran Alon justru melayang ke insiden Alkamae beberapa hari lalu. Ia menatap lencana yang kini berada di tangannya. The Symbol of the Innocent. Dalam game, item ini biasanya baru bisa didapat di pertengahan permainan setelah mengalahkan Alkamae. Tapi kini, ia memilikinya jauh lebih awal. Lencana itu kini tampak kusam keabu-abuan, tak bersinar seperti seharusnya. Itu hanya berarti satu hal, Alkamae sudah tiada. Tidak ada yang bisa mengambil artefak ini tanpa membunuh pemiliknya, apalagi setelah Alkamae sendiri menyegel benda itu dengan sihir pelindung. Tidak kusangka akan mendapat item setingkat ini sekarang. Meski belum aktif, benda ini adalah item kelas atas, seperti cincin yang ia peroleh dari Heinkel, yang juga belum sempat dibuka kekuatannya. Dalam perjalanan ke Laksas untuk membuka cincin itu, aku bisa mampir ke Labirin City untuk appraisal. Alon menatap ke belakang kereta. Di sana, harta hasil penjarahan mansion Alkamae tersusun rapi. Tak hanya emas dan perhiasan, namun juga puluhan ramuan kelas atas, terutama jenis yang sempat ia gunakan melawan Kailas. Tak banyak, tapi cukup. Dalam dunia ini, uang tetaplah jawaban. Beberapa waktu kemudian, ketika matahari mulai terbenam, semua berhenti. Ding-ding. Bunyi lonceng menggema. Konvoi pedagang mulai membentuk perkemahan. Sambil turun dari kereta, Alon disambut oleh pemimpin kelompok dagang. Ah, Kaun. Apakah perjalanan hari ini nyaman? Berkat kalian. Pemimpin pedagang membungkuk berlebihan, lalu menyodorkan sebuah kotak kecil. Ini, hadiah dari kami, anggur komur dan roti manis dari Kalmiar. Alon menerima dengan acuh, tapi mengangguk sopan. Aku akan menikmatinya. Ah, terima kasih. Terima kasih banyak. Para pedagang kini berusaha keras mengambil hati Alon, tak seperti masa lalunya ketika ia bahkan tak dianggap bangsawan sejati. Reputasinya sekarang membuat siapapun di sekitar Asteria menyanjungnya tanpa ragu. Hanya mereka yang tahu peta kekuasaan kerajaan. Tapi di luar itu, mungkin tidak. Alon mengangkat bahu. Sementara itu, dari kejauhan. Wah, luar biasa. Hahaha, sebenarnya tidak terlalu sulit. Evan tengah bercerita dengan penuh semangat kepada seorang gadis. Alon langsung mengenalinya. Putri pemimpin pedagang, ya. Alon menyipitkan mata. Akhir-akhir ini Evan semakin sering dikerubungi wanita. Itu tak mengherankan. Sebagai satu-satunya ksatria dari Markis Palatio, Evan kini juga jadi idola. Alon tahu betul bahwa sebagian besar kekaguman itu sebenarnya pantulan dari popularitasnya sendiri. Tapi ia tak mempermasalahkan. Yah, anggap saja kompensasi setelah semua kekacauan yang ia lalui. Sambil memanggang ubi di dekat api unggun, Alon melihat Evan yang tertawa-tawa, dan hanya mengangguk pelan.
8 hari kemudian, di fajar yang masih berkabut, tampak siluet kota koloni di kejauhan. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali aku ke sini. Segera setelah mereka tiba di gerbang selatan. Master. Sebuah sosok berambut keemasan melompat ke pelukan Alon. Tak lain adalah seorang, yang kini tampak lebih dewasa, rambutnya mencapai punggung bawah. Sudah lama. Iya. Senyum seorang mereka, ekornya bergoyang cepat. Dari belakang, terdengar bisik-bisik. Itu, Golden Flash. Dan pria itu, Count Palatio. Astaga, si anjing gila itu begitu mesra. Alon hanya mendesah. Seorang. Ya, lepas dulu. Baik. Seorang turun dengan cekatan. Aku melakukan dengan baik, kan? Iya. Wajahnya bersinar setelah mendapat pujian. Namun, suasana sekitar sangat sunyi. Para penjaga gerbang, para pedagang, bahkan putri pemimpin pedagang pun berdiri terpaku, mulut mereka menganga. Kenapa semua orang kaget begitu? Alon menoleh dengan bingung. Ia bahkan pernah dipeluk seorang seperti ini setahun lalu, tapi ekspresi mereka kini berbeda, penuh kekagetan dan keterkejutan tak masuk akal. Untuk mengalihkan rasa canggung, Alon akhirnya berkata, "Seorang, aku ingin langsung ke reruntuhan." Bisa, tentu bisa. Mereka naik kereta yang seorang siapkan, diiringi para pengawal dari suku Golden Mane. Namun di antara mereka, tidak ada satupun yang tersenyum. Semuanya diam, awas, penuh kewaspadaan. Dulu mereka lebih ramah, apa karena pengkhianatan tahun lalu? Ia melirik seorang, yang tetap ceria seperti biasa, hanya kini rambutnya lebih panjang. Ah, Master, bolehkah aku minta tolong sesuatu? Kalau bisa, tentu saja. Seorang membuka tas kecil dan mengeluarkan selembar dokumen. Lalu dari jendela kereta, sebuah pena artefak ditaruh di tangannya, lalu diserahkan ke Alon. Tanda tangan di sini ya. Tanda tangan. Alon mengernyit. Dokumen itu penuh tulisan rumit. Ia melihat ke bagian atas kertas, dan formulir pendaftaran pernikahan. Tanda tangan sekarang. Seorang menatapnya dengan mata berbinar dan senyum seperti anak anjing. Alon terdiam. Malam hari di kerajaan Ashtalon, tepatnya di ruang kerja seorang adipati yang terkenal sangat kuat, baik di permukaan maupun di dunia bawah tanah. Adipati Komalon, penguasa besar wilayah barat kerajaan Asteria, tengah duduk tenang dengan ekspresi tajam yang bertolak belakang dengan wajah mudanya. Ia menatap dokumen sambil berbicara ke udara. Jadi, sulit untuk menanam pengaruh di Asteria. Suara balasannya datang bukan dari manusia biasa, melainkan dari bayangan yang perlahan menampakkan sosok seorang pria, Suto, tangan kanan sang adipati dalam urusan dunia gelap. Benar. Semua agen kita di sana telah dieliminasi. Komalon tak menunjukkan keterkejutan, hanya mengernyit pelan. Organisasi yang menerima Abyssal Gems dan Abyssal Bodies pun ikut runtuh. Sebenarnya, tidak ada organisasi di Asteria yang cukup kuat untuk layak menerima benda-benda itu sejak awal. Mendengar itu, Komalon mengetukkan pena ke meja. Jadi, tak ada bibit unggul. Mohon maaf. Suto menunduk lebih dalam, tapi saat ia hendak meminta maaf lagi. Klek, dunia seakan terbalik. Kepalanya berputar. Ia bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi ketika tubuhnya runtuh tanpa nyawa. Kematianmu akan menjadi permintaan maaf. Ucap Komalon datar, bahkan tanpa menoleh. Bayangan gelap segera menarik jasad Suto dan menghilangkannya. Injela. Dari kegelapan, muncul Dark Elf berkulit hitam dengan telinga panjang yang tajam. Anda memanggil. Mulai sekarang, kau yang tangani semuanya. Dimengerti.
Tanpa memedulikan jasad Suto, Komalon melanjutkan pembicaraan. Jadi kita tak bisa masuk ke Asteria. Padahal itu penting untuk rencana kita. Perlu kami bergerak. Komalon berpikir sejenak, lalu menggeleng. Fokus pada raksasa dulu. Tak perlu mengungkap kekuatan kita sekarang. Dan, pemimpin Kalpa adalah Kaun Palatio, bukan? Benar. Kalpa menguasai dunia bawah tanah Asteria, dan dia adalah pemimpinnya. Mata Komalon memancarkan ketertarikan. Kaun Palatio, Alon, telah mengacaukan rencananya beberapa kali. Bukan karena niat, tapi karena efek samping dari tindakan Alon sendiri. Jangan bergerak langsung. Gunakan para bangsawan yang telah kita sogok untuk menggoyang reputasinya. Dimengerti. Sebelum menghilang, Angela sempat melaporkan satu hal terakhir. Terkait eksperimen, Tuan Muda Charmin kini berada dalam ruang isolasi. Setelah menyerap Abyssal Body, ia menjadi tak terkendali. Bagus. Biarkan saja. Tangani Asteria dengan baik. Dengan perintah itu, bayangan sunyi kembali menyelimuti ruangan, seolah tak ada satupun kejadian terjadi malam itu. Sementara itu, di dalam kereta menuju reruntuhan, suasana sangat berbeda. Alon memandangi formulir pendaftaran pernikahan yang disodorkan seorang, kemudian beralih menatap sang gadis serigala yang matanya berkilat penuh harapan. Jadi keluarga Yo. Alon terdiam. Ini agak berlebihan. Meski wajahnya tetap tenang, pikirannya bergejolak. Secara objektif, seorang bukan pasangan yang buruk. Cantik, setia, dan berasal dari klan terhormat. Tapi dari sudut pandang Alon pribadi, ada dua masalah besar. Pertama, ia selalu menganggap seorang seperti anak sendiri. Kedua, seorang tidak benar-benar mencintainya sebagai pria, tapi hanya ingin menjadi keluarga. Maka dengan suara lembut, ia menolak. Maaf, aku tak bisa menyetujuinya. Seorang langsung menunduk, telinga dan ekornya merosot sedih. Yah, ini pasti memukul hatinya. Tapi kalau aku menerima sekarang, justru aku menyakitinya nanti. Setelah berpikir sejenak, Alon mencoba memberi harapan. Kita pikirkan lagi, setelah 2 tahun. Seorang langsung menengadah, harapan menyala lagi di matanya. 2 tahun. Oke. Alon menghela napas lega. Kurasa dia akan berubah pikiran nanti. Beberapa waktu kemudian, Alon akhirnya sampai di reruntuhan terlupakan. Ia masuk seorang diri, meninggalkan seorang yang menunggu di luar. Ia menapaki tangga menuju menara pusat, tempat di mana sebelumnya ia melihat sosok misterius. Dan benar saja, oh, kau datang juga rupanya. Sosok itu muncul. Kali ini lebih jelas. Bertubuh manusia, bertanduk di kepala, berekor panjang. Naga, atau Dragonkin? Alon bertanya, dan sosok itu tertawa kecil. Kau bisa melihatku sekarang, ya. Pantas, setelah mengalahkan Outer God. Aku hampir mati melakukannya. Hampir mati melawan Outer God. Itu saja sudah luar biasa. Tapi, kau pasti menghadapinya sebelum manifestasi penuhnya. Benar. Sosok itu duduk di atas meja, mengamati Alon dari atas. Bagaimana kau mengalahkannya? Manusia biasa tak seharusnya bisa. Aku menggunakan Manifestation of Essence. Apa? Kau? Iya. Puhahaha. Tiba-tiba, Dragonkin itu tertawa keras. Menepuk meja. Terpingkal-pingkal. Kau? Manifestation of Essence. Hahaha. Itu sih mimpi. Bahkan kau tak tahu apa itu Mind Resonance. Mind Resonance. Lihat. Bahkan tak tahu. Jangan mengarang. Kalau aku bisa membuktikannya. Dragonkin berhenti tertawa, menantang. Kalau kau bisa membuktikannya di sini, sekarang juga,
aku akan memanggilmu, Master, seumur hidupku. Alon mengangguk. Pegang janjimu. Ia mulai membentuk formasi sihir. Baik, aku tunggu. Tapi ketika sihir mulai terbentuk, senyum Dragonkin langsung lenyap. Sebuah bola es terbentuk, lalu memanjang, berubah jadi tombak kristal yang berputar, dan membentuk inti sihir manifestation. Mata sang Dragonkin membelalak. Alon menyebutkan mantra terakhir. Ice Spear of Conjuration. Tanah membeku. Udara bergetar. Tidak mungkin. Ekspresi sang Dragonkin berubah total, dari angkuh menjadi terpana dan ketakutan. Mantra es yang diciptakan Alon hanya bertahan kurang dari 3 detik. Aura beku itu menghilang bahkan sebelum sempat mencapai bentuk sempurna. Efeknya sangat kecil, nyaris tidak berguna dalam pertempuran nyata. Manaku, tubuhnya terasa hampa. Kor mana miliknya terkuras seketika hanya untuk menciptakan satu manifestasi sederhana itu. Baru saat itulah Alon benar-benar menyadari betapa nekatnya dirinya saat melawan kekuatan asing setengah tahun lalu. Waktu itu, seharusnya aku sudah mati. Mestinya aku bersyukur hanya karena masih hidup. Dengan pikiran itu, ia menoleh ke arah Dragonkin, makhluk misterius yang beberapa saat lalu mencemoohnya tanpa ampun. Walau sosoknya tampak hanya seperti siluet gelap dengan lubang putih di tempat mata dan mulutnya, Alon bisa membaca ekspresinya dengan jelas. Keterkejutan total. Mulut Dragonkin itu terbuka lebar, menatap titik tempat sihir baru saja muncul, seakan seluruh fondasi pengetahuannya tentang dunia telah runtuh. Bagaimana mungkin? Kau jelas tak tahu apa-apa soal Mind Resonance. Tepati janjimu. Ucapan Alon tenang namun tajam, mengingatkan makhluk itu pada sumpahnya. Ekspresi Dragonkin mengerut kesal. Untuk sesaat, tampak ia ingin menyangkal semuanya, namun seseorang sepertimu, makhluk yang mengaku terikat pada hukum, harusnya tahu caranya menepati kata-kata. Dengan dengusan berat seolah menanggung seluruh dunia di punggungnya, Dragonkin itu bergumam. Master. Suara geraman itu lebih terdengar seperti sumpah dendam daripada penghormatan. Tapi bagi Alon, itu sudah cukup. Ia mengangguk puas. Kau benar-benar tak tahu apa itu Mind Resonance. Tidak. Kau tidak terlihat seperti berbohong. Kenapa itu penting sekali? Setelah terdiam sesaat, Dragonkin duduk di tepi meja dan mulai menjelaskan. Sihir diciptakan untuk mendekati hukum. Frasa, segel, dan ukiran adalah sarana untuk itu. Namun dari ketiganya, ukiran inscription paling unik. Ia tak bisa hanya dimengerti. Ia harus dikenang. Dikenang. Alon memiringkan kepala. Ya. Orang sering bicara soal warisan, sejarah, dan ilmu. Tapi semua itu tak lain adalah bentuk dari memori, ingatan pertama para penyihir saat mereka menyentuh hukum dunia. Itulah yang disebut Mind Resonance. Dan hanya dengan itu ukiran bisa digunakan sebagai kunci sejati. Alon merenung sejenak. Tapi, bukankah kau yang memberiku ukiran itu? Kalau aku tak punya Mind Resonance, seharusnya aku tak bisa menggunakannya, bukan? Dragonkin mengangguk pelan. Itu benar, dan sekaligus salah. Ukiran itu kunci, tapi juga alat distorsi hukum. Jadi bahkan jika kau tak memiliki Mind Resonance, kau tetap bisa memaksa hukum bereaksi. Dua fungsi, ya, tepat. Biasanya dipakai untuk mendekati hukum yang diinginkan, tapi dalam kasus langka bisa dipakai untuk membengkokkannya. Namun kemudian, Dragonkin menyempitkan matanya. Tapi, manifestasi diri, self-manifestation, itu berbeda. Itu mutlak membutuhkan Mind Resonance. Kenapa? Karena itu ingatan. Hanya mereka yang mewarisi memori penyihir terdahulu bisa mengaktifkannya.
Tapi saat ini, tidak ada satupun penyihir sejati tersisa. Tidak ada yang menyimpan resonansi itu. Hening. Alon menunduk, tapi Dragonkin menatapnya lebih lekat. Lalu kenapa kau bisa? Alon pun tak tahu jawabannya. Ia hanya tahu satu hal, ia bisa melakukannya. Meski tanpa pernah diberi warisan, tanpa guru, tanpa pemahaman formal. Ia belajar sendiri, melalui uji coba, intuisi, dan pengalaman nyata. Sebenarnya, ya, aku belajar semuanya sendiri. Dari frasa, segel, sampai ukiran. Semua hasil tebak-tebakan. Mustahil. Dragonkin menatap kosong. Tapi begitulah kenyataannya. Dragonkin menghela napas panjang. Tapi sebelum ia bisa bicara lagi. Brem. Seluruh menara tiba-tiba bergetar. Gempa. Waktuku habis. Apa maksudmu? Manifestasiku di dunia ini hanya bersifat sementara. Kau boleh kembali lagi dalam 5 hari. Baik. Dan satu lagi, cari tongkat Sparrow. Di dalamnya, ada sesuatu yang bisa memberimu ukiran dan frasa lain. Tongkat Sparrow, senjata ego. Lebih tepatnya, senjata yang dihuni roh gila. Tapi ia akan senang mengajarimu. Senyum licik kembali muncul di wajah Dragonkin. Kalau kata-katamu benar, kau bisa mempelajari semua sihir dari para penyihir terdahulu. Hanya dengan frasa, ukiran, dan segel. Dan dengan itu, Dragonkin itu lenyap. Waktu berlalu. Alon kini berada di kereta, menuju kota koloni. Meski awalnya ia datang demi jawaban soal hukum sihir, kini pikirannya justru dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Jadi, seharusnya semua itu tak bisa kulakukan. Ia mengingat semua yang ia pelajari sendiri. Tapi aku bisa. Jadi, kenapa? Tak ada jawaban. Tapi satu nama terus mengganggu pikirannya. Tongkat Sparrow. Untungnya, Alon tahu di mana senjata itu berada. Ada di ruang penyimpanan kerajaan koloni. Ia pernah melihatnya saat menyelesaikan kues-kues kerajaan. Tongkat itu tertinggal di sana karena kemampuannya sangat biasa. Tapi, kalau benar punya roh dengan ukiran dan frasa sihir kuno, maka, tekadnya bulat. Aku harus ke Kolosseum dulu, lalu ke ruang penyimpanan. Sementara ia merencanakan langkah selanjutnya. Master, boleh dielus kepalaku. Kepalamu. Iya. Seorang bersandar dengan penuh harap. Alon menepuk pelan, dan gadis itu menggosokkan kepalanya dengan riang meski tangannya hampir tak bergerak. Keceriaan gadis serigala itu mengiringi kedatangan mereka ke koloni. Namun sesaat setelah mereka memasuki kota, Alon langsung menyadari ada yang aneh. Jalanan pusat kota hampir kosong. Tapi dari kejauhan, terdengar sorakan dan suara ramai. Apa ada festival? Saat mereka mendekati pusat, jalanan dipenuhi orang-orang. Semua berkumpul di pinggir jalan. Tunggu di sini. Aku lihat dulu. Alon turun dari kereta, menerobos kerumunan, dan langsung dihadang seorang tentara bayaran. Berhenti. Tak ada yang boleh mendekat ke Lord Milanon. Alon melirik pria di dalam barikade. Seorang bangsawan berpakaian mewah, penuh hiasan, penuh kesombongan. Tipe klasik yang merasa dirinya istimewa. Namun sebelum Alon sempat bicara, brak, tentara bayaran itu terpental, menghancurkan toko di seberang jalan. Semua menoleh kaget. Seorang berdiri di sana, memegang kepala Milanon. Dia menghina Master. Boleh kubunuh. Jangan di jalan umum. Sebelum situasi makin kacau, perhatian semua orang beralih ke satu titik. Sebuah kereta putih berhenti di tengah jalan. Pintu terbuka. Keluar seorang gadis berjubah hitam dengan sulaman merah. Kardinal.
Nilanon berseru, berpikir dia akan diselamatkan. Tapi, gadis itu tidak menoleh padanya sedikit pun. Sebaliknya, ia melangkah lurus ke arah Alon. Seorang minggir dengan ekor berkibas. Gadis itu menggenggam tangan kiri Alon. Sudah lama, tatapan merahnya menatap mata Alon. Saat itu, Alon sadar. Itia, Bludia, dan jalanan pun sunyi total. Nilanon, bangsawan dari koloni-koloni dan anggota keluarga Count Pilmaria, tidak mampu memahami situasi yang baru saja terjadi. Pertama, ia tidak tahu kenapa seorang, salah satu Baba Yaga yang paling ditakuti di koloni, tiba-tiba membantai seluruh prajurit pribadinya dan mencengkeram kepalanya seolah ingin menghancurkannya, hanya karena ia mencemooh seorang bangsawan asing yang lewat dengan ekspresi bingung. Lebih sulit lagi dipahami, mengapa Yutia Bludia, salah satu kardinal paling berpengaruh dari kerajaan suci Rosario, tiba-tiba keluar dari kereta mewah dan menggenggam tangan bangsawan yang ia hina itu. Semua terasa tidak masuk akal. Tapi, bukankah itu Count Palatio? Kelihatannya sih, dia sama Baba Yaga itu. Berarti benar. Bisikan warga sekitar akhirnya membuka sedikit tabir misteri. Nilanon pun sadar, rumor bahwa seorang mengikuti Count Palatio sebagai masternya telah menyebar luas sejak setahun lalu. Tapi, dia memanggilnya, Tuan. Sejak kapan Baba Yaga setunduk ini? Nilanon tahu beberapa hal, bahwa seorang menyebut pria itu, Tuan, bahwa Deus Macalian, Kesatria Agung Caliban, menyebutnya sebagai penyelamat, dan bahwa ia dekat dengan anggota tinggi Dewan Kota Labirin. Tapi kini, ia harus menerima fakta baru, dia juga dekat dengan seorang kardinal kerajaan suci. Siapa sebenarnya pria itu? Namun lamunannya dipotong oleh suara tegas. Seorang, cukup. Dan hanya dengan itu, seorang melepaskan cengkeramannya. Ger. Nilanon jatuh berlutut, menahan sakit di kepalanya yang hampir pecah. Alon mendekat. Kau baik-baik saja. Maafkan aku. Permintaan maaf itu sederhana, tanpa basa-basi. Nilanon ingin bicara, karena meski ia salah, reaksi seorang terlalu berlebihan. Tapi ketika ia menoleh, dua pasang mata, emas dan merah darah, menatapnya dengan tajam. Seorang dan Yutia berdiri di belakang Alon, tatapan mereka tajam seperti pisau. Mereka akan menerkamku jika aku buka mulut. Tidak, tak apa. Kau yakin? Iya, sungguh. Dan Nilanon pun kabur dari tempat kejadian dengan langkah terburu-buru. Tak lama kemudian, mereka bertiga berpindah ke markas Guild seorang untuk menghindari kerumunan. Di ruang pertemuan yang lebih tenang, Alon dan Yutia akhirnya bisa bicara santai. Kau bilang ke koloni karena ada urusan. Iya, tapi aku tidak akan lama di sini. Alon mengangguk, namun pikirannya sempat melayang. Yutia tampak hangat dan suci seperti seorang pendeta sejati, kontras dengan bayangannya selama ini sebagai salah satu dari 5 dosa besar dalam Psychedelia. Dulu dia adalah simbol kehancuran, tapi sekarang tampak seperti cahaya. Dan baru sekarang Alon menyadari bahwa ini pertama kalinya ia bertemu langsung dengan Yutia. Selama ini mereka hanya bertukar surat. Tapi, apakah kalian berdua tidak akur? Ia menoleh pada seorang, yang sejak awal tampak tegang. Oh, tidak sama sekali, jawab Yutia sambil tersenyum manis. Kami akur, bukan? Benar, sahut seorang, datar. Namun atmosfer di antara mereka jelas tidak akur. Alon hanya bisa mengernyit bingung, namun tak ingin memperumit suasana. Tiba-tiba, Master, 2 tahun lagi, masih ingatkan? Alon sempat blank sebelum sadar, itu tentang pernikahan. Ah, iya. Aku akan pikirkan saat waktunya tiba.
Apa yang akan kau pikirkan? Tanya Yutia. Namun sebelum Alon bisa menjawab, seorang menjawab sendiri. Dia janji akan pertimbangkan menikah denganku dalam 2 tahun. Ah, hah. Yutia tertegun. Lalu, puff. Ia tertawa pelan, menatap Alon seolah mengerti segalanya. Tidak perlu dijelaskan. Aku yakin itu karena seorang memaksa, dan kau terlalu baik untuk menolaknya secara langsung. Alon tak bisa berkata apa-apa. Kau pasti ingin menghindari melukai hatinya. Kadang kebohongan memang diperlukan, kan? Ini, kenapa dia bisa tahu semua tanpa dijelaskan? Yutia melanjutkan dengan penuh percaya diri, menatap seorang. Karena itu, jangan menyulitkan Lord. Kau masih terlalu muda untuk menikah. Aku tidak menyulitkannya. Dan katanya selisih usia 5 tahun itu ideal. Tidak boleh, seorang. Itu terlalu cepat. Kau saja yang tak boleh. Kau sudah tua. Aku 2 tahun lebih tua darimu. Tapi aku dengar dari Rin, usia aslimu diperkirakan serip. Brak. Lantai retak. Seorang menghilang. Alon melongo. Yutia menoleh dan berkata dengan senyum manis. Bangunannya memang agak rapuh. Lantai ambruk. Ya, benarkah? Benar. Tidak ada yang melempar seorang ke bawah. Jadi, usianya benar 1000 tahun. Alon hanya bisa menghela napas. Satu informasi yang tidak ingin ia ketahui kini tertanam permanen dalam pikirannya. Aku akan ambil seorang dulu, kata Yutia lembut. Beberapa menit kemudian, seorang kembali ke kursi dalam keadaan pincang. Alon tahu, ia telah menyentuh tabu absolut bagi semua wanita. Setelah berbincang beberapa saat, Yutia pamit. Aku hanya tinggal di koloni sekitar 3 minggu. Akan kucoba mampir sesering mungkin. Baik. Saat hendak pergi, ia berbalik. Oh ya, kau bilang ingin masuk Kolosseum. Ya, untuk mendapatkan sesuatu dari ruang penyimpanan kerajaan. Tongkat Sparrow, bukan, benar. Yutia tersenyum, lalu melangkah pergi. Keesokan harinya, setelah bermalam di guild seorang, Alon langsung mendaftar sebagai peserta turnamen Kolosseum. Berkat bantuan seorang, proses yang biasanya memakan waktu seminggu selesai dalam 1 jam. Pas petarung peringkat F, awal yang lambat, tapi penting. Tujuan Alon jelas, mendapatkan tongkat Sparrow dari gudang kerajaan. Satu-satunya cara legal adalah naik ke peringkat A. Maka ia memilih pertarungan Battle Royale, satu kemenangan bisa membuatnya langsung naik ke peringkat D. 2 hari kemudian, wah, sorakan membahana. Alon berdiri di tengah arena Kolosseum, dikelilingi lebih dari 100 petarung lain. Peraturannya sederhana, bertahan sampai akhir. Kalau menang sekali, bisa langsung lompat peringkat. Tapi semua petarung di sini ingin hal yang sama. Tatapan mereka semua tertuju pada satu titik, dirinya. Rumor tentang dirinya sudah menyebar. Mereka tahu ia melawan Baba Yaga, membantu mengusir musuh asing. Maka ia adalah target utama. Pertarungan segera dimulai. Semua petarung bersiap. Lalu, pertarungan dimulai. Semua menyerbu ke arah Alon. Namun ketika kapak besar salah satu petarung mengarah ke kepala Alon. Krek, Alon mengangkat jarinya. Ice Crystal. Es meledak. Kapak membeku di udara. Dinding kristal es menjulang perlahan di sekeliling Alon. Sorakan penonton berubah jadi raungan kegembiraan. Pertarungan baru dimulai. Dan Alon akan menunjukkan kepada seluruh koloni, mengapa Count Palatio bukan nama yang bisa diremehkan. Leetanka, seorang petarung peringkat F, awalnya benar-benar yakin bahwa ia dan kawan-kawan bisa mengalahkan Count Palatio dalam pertarungan Battle Royale. Bukan karena ia meremehkan kekuatan Alon,
mustahil untuk tidak mengenali reputasi Sang Kaon, apalagi setelah berbagai rumor tentang kekuatannya tersebar di seluruh koloni. Alasan utama Leetanka begitu percaya diri sederhana. Alon adalah penyihir. Dan penyihir, menurut pemahaman para petarung, membutuhkan waktu untuk merapal mantra. Meski penyihir hebat bisa mempercepat proses itu, tetap saja ada celah. Dalam arena kecil seperti ini, 1 detik saja cukup untuk menebas leher penyihir. Begitulah pikir Leetanka. Maka ia pun menghimpun para petarung lain. Rencana mereka sederhana, serbu Alon bersama-sama. Namun semua kepercayaan diri itu runtuh dalam sekejap. Apa ini? Leetanka terpaku, menatap langit. Puluhan pilar es saling menjulang, membentuk sebuah gunung kecil yang runcing dan indah sekaligus mengerikan. Dan di puncak gunung itu, berdiri Alon Palatio, dingin dan tak berekspresi, menatap ke bawah seperti dewa yang sedang menilai umatnya. Para petarung yang tadinya mengangkat senjata kini berdiri diam, terpaku antara kagum dan takut. Sementara itu, Alon menghembuskan napas dingin yang memutihkan udara di sekitarnya. Dalam hati, ia menilai situasi. Sampai sini sesuai rencana. Ia telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memasuki pertarungan. Biasanya ia menghadapi lawan tangguh 1 lawan 1, namun sekarang ia menghadapi puluhan musuh sekaligus. Dengan batas hanya 6 kali penggunaan sihir karena cadangan mana yang terbatas, ia tahu ia harus menghancurkan sebanyak mungkin dalam sekali serang. Enhance. Mantra pertama. Sebuah perisai sihir terbentuk di pusat gunung es. Kompres. Gunung itu perlahan menyusut, membentuk sebuah kubah padat dari es di tengah-tengah medan. Penonton menahan napas. Struktur besar itu kini seperti bola raksasa yang menggantung tak stabil, penuh ketegangan, namun menawan. Seperti karya seni yang bisa hancur kapan saja. Vacuum. Dengan perintah ini, bola energi di pusat gunung es menyusut lebih kecil lagi, menciptakan ruang hampa yang memekakkan telinga secara magis. Return to the primordial. Mantra terakhir keluar dari bibir Alon seperti kutukan. Boom! Gunung es itu meledak. Ledakan sihir menyapu seluruh arena. Petarung-petarung yang berani mendekat terhempas, tak sadarkan diri atau bahkan keluar dari arena. Asap putih membumbung. Dan saat debu sihir mereda, yang tersisa hanya 1 orang. Alon Palatio. Hening sejenak, lalu gemuruh sorakan mengguncang arena. Pemenang pertarungan Battle Royale, Kaon Alon Palatio. Sang komentator nyaris kehilangan suara sebelum berhasil mengumumkan hasilnya dengan suara menggema. Di tengah sorakan itu, Alon tetap diam. Kalau serangan itu tidak cukup, mungkin aku yang tumbang. Ia bisa merasakan mananya benar-benar terkuras. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena risiko dari strategi tadi. Harus belajar menyesuaikan komposisi mantra. Ini terlalu boros. To-do list-nya bertambah 1 lagi. Beberapa saat kemudian, statusnya langsung melonjak dari peringkat F ke D. Dan dengan itu, ia sudah bisa menantang petarung peringkat C. Namun sebelum ia menyusun rencana berikutnya. Kaon, ada apa? Evan. Yutia mengirim hadiah. Hadiah. Evan mengangguk dan menyerahkan tongkat yang diletakkan di mejanya. Tongkat Sparrow. Tongkat sihir yang ingin Alon dapatkan dari ruang penyimpanan kerajaan. Dia memberikannya begitu saja. Ya, katanya Anda akan membutuhkannya. Alon memandangi tongkat itu dalam diam. Bagaimana dia mendapatkannya? Bukankah akses ke ruang penyimpanan hanya untuk mereka yang lolos seleksi Kolosseum? Namun setelah berpikir sejenak, Alon hanya menghela napas kecil. Tak masalah. Ini bahkan lebih cepat. Keesokan harinya,
Saat Alon mengalirkan mana ke dalam tongkat, suara asing langsung menyeruak di pikirannya. Hah? Siapa kau? Kenapa ganggu tidurku? Suara seorang pria parubaya, kasar dan tidak bersahabat. Namaku Alon Palatio. Terus, aku dikenalkan Dragonkin. Soal, Alon mengusap keningnya. Obrolan ini akan panjang. Kau penyihir, bukan? Aku ingin belajar glip dan frasa darimu. Puff. Masih ada orang bego macam kau rupanya. Kau pikir kalau aku kasih glip dan frasa, kau bisa langsung pakai gitu? Aku percaya bisa. Dragonkin bilang begitu. Dasar bodoh. Kau bahkan gak punya mental imageku. Gak ada gunanya punya glipku kalau otakmu kosong. Namun Alon tak goyah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita taruhan? Suara di tongkat terdiam sejenak. Taruhan. Jika aku berhasil menggunakan glipmu, kau akan mengajarkan semuanya. Kau nyawa 2, iya. Baik. Kita lihat seberapa idiotnya kau. 1 hari kemudian, Pilsion, petarung areng terkenal, berjalan memasuki arena Kolosseum. Di seberangnya, Alon muncul disambut sorakan gemuruh. Pilsion menatapnya tajam. Pangkatnya memang D, tapi kekuatannya sudah diakui. Kalau aku kalahkan dia di depan semua orang, posisiku akan naik drastis. Tapi alasan sebenarnya, kursi Baba Yaga sedang kosong. Dan pemenang dari duel seperti ini bisa dicalonkan langsung oleh keluarga kerajaan. Pilsion tahu taruhannya besar, kalau kalah, ia langsung turun ke peringkat D. Namun ia punya satu keuntungan besar. Dia cuma pakai sihir es. Pilsion adalah ras Flame Clan, kekuatan alamiah mereka membakar sihir es tanpa kesulitan. Dengan 2 pedang api, ia yakin menang. Begitu pertandingan dimulai, whoosh! Gelombang api meledak dari pedangnya. Penonton berteriak. Namun, udara dingin segera menyelimuti arena, menjalar dari posisi Alon. Sayangnya, suhu rendah itu gagal mencapai tubuh Pilsion. Benar dugaanku. Sihir esnya gak bisa tembus apiku. Pilsion bersiap menyerang. Kumainkan dia sedikit, lalu kutebas kepalanya. Namun rencana itu tak pernah terjadi. Array of Thunder. Crack. Kilatan biru menyambar, mengelilingi tubuh Alon. Petir berdengung ganas. Pilsion membelalak. Sihir, petir. Pertarungan ini, baru saja berubah.